Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andes Permadi MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kebugaran Jasmani. Mata kuliah Kebugaran Jasmani merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Mata kuliah Kebugaran Jasmani ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah JAS 205. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Kebugaran Jasmani diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan ini dilakukan secara tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian akhir semester, dan 1 kali ujian tengah semester. Adapun deskripsi mata kuliah Kebugaran Jasmani adalah mata kuliah Kebugaran Jasmani membahas konsep dasar, prinsip, dan aplikasi kebugaran jasmani dalam konsep pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Mahasiswa akan mempelajari komponen-komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelenturan, dan keseimbangan, serta bagaimana mengembangkan dan mengukur komponen-komponen kebugaran jasmani ini melalui latihan yang terukur dan sistematis. Mata kuliah ini juga membekali program latihan dan kebugaran jasmani sesuai kebutuhan individu ataupun kelompok. Selain aspek akan pentingnya gaya hidup aktif dan sehat, aktivitas jasmani secara rutin dan teratur harus dilakukan. Adapun metode perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan metode ceramah interaktif dan project based learning atau PJBL. Ceramah interaktif merupakan metode yang digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori kebugaran jasmani. Kemudian, metode project based learning atau PJBL adalah metode model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara melibatkan mereka secara aktif dalam proses investigasi, eksplorasi, dan penyelesaian suatu proyek nyata untuk menghasilkan produk tertentu. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, mahasiswa menguasai secara teoritis bidang ilmu keolahragaan secara mendalam, serta memformulasikan masalah-masalah bidang keolahragaan secara sistematis dan prosedural. CPL 3, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4, mahasiswa mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi, olahraga, kesehatan, dan kebugaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi yang mutakhir. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yaitu CPMK 1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam pembelajaran kebugaran jasmani. CPMK 2, mampu menguasai secara teoritis bidang ilmu keolahragaan secara mendalam serta memformulasikan masalah-masalah bidang keolahragaan secara sistematis, prosedural dalam pembelajaran kebugaran jasmani. CPMK 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pembelajaran kebugaran jasmani. Selanjutnya, CPMK 4, mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga, kesehatan, dan kebugaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan teknologi inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir. Selanjutnya,
Adapun materi-materi pada mata kuliah kebugaran jasmani meliputi 1. Hakikat kebugaran jasmani, 2. Jenis-jenis kebugaran jasmani serta konsep dasarnya, 3. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani, 4. Budaya hidup sehat dan sport fitness dalam kebugaran jasmani, 5. Latihan dalam meningkatkan komponen kebugaran jasmani, 6. Latihan kekuatan otot lengan dan tungkai, 7. Latihan kelentukan tubuh, 8. Latihan sirkuit training, 9. Latihan daya tahan tubuh atas, 10. Latihan daya tahan tubuh bawah. Kemudian, adapun kriteria penilaian pada mata kuliah kebugaran jasmani ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu 1. Kehadiran mahasiswa 10%, 2. Aktivitas partisipatif 10%, 3. Hasil proyek mahasiswa 35%, 4. Ujian tengah semester 15%, 5. Ujian akhir semester 30%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti partisipatif aktif, ketepatan dan penguasaan materi, serta kemampuan analisis dalam studi kasus. Untuk tahap selanjutnya, mari sama-sama kita simak video pembelajaran pada mata kuliah kebugaran jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, baik. Sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah tercinta kita, yaitu mata kuliah kebugaran jasmani. Ya kan, kemarin udah kita bahas bagaimana kuliah kebugaran jasmani itu seperti apa, kontrak kuliah sudah kita jelaskan ya. Kemudian aturan-aturannya sudah kita jelaskan gitu. Oke, sekarang ya kita akan masuk di pertemuan kedua karena kemarin pertemuan pertama sudah kita lalui. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu kita materi tentang jenis-jenis kebugaran jasmani dan konsep dasarnya. Jadi hari ini kita akan membahas konsep dasarnya. Tapi sebelum itu ada baiknya sebelum kita memulai mata kuliah kita, ada baiknya kita berdoa supaya mata kuliah kita hari ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Jadi apa yang kita pelajari menjadi lebih bermanfaat. Baik, pada kita berdoa, menurut agama percaya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekarang saya tanya, apakah hadir semua kelasnya? Ya, tidak ada yang tidak hadir ya? Ya, baik, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita kuliah itu ya harus hadir ke dalam kelas. Karena kalau jarang kuliah ya akan tertinggal oleh teman-temannya. Baik, kita akan membahas tentang jenis-jenis kebugaran jasmani dan konsep dasarnya. Tapi saya ingin mengkonfirmasi saja sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin atau di pertemuan pertama kemarin. Ya, kalau pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas pengertian dari kebugaran jasmani secara umum. Ya, artinya kalau untuk pengertiannya kamu sudah memahami tentang kebugaran jasmani. Tapi saya ingin mengkonfirmasi apakah pertemuan pertama kemarin itu tersimpan nggak apa yang sudah dipelajari dalam diri kalian? Gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Robi Arensyah. Jadi, yang dimaksud dengan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien guna agar tubuh tidak merasa capek yang berlebihan. Terima kasih, Pak. Ya, benar sekali. Ya, jadi kebugaran jasmani itu ya tujuan utamanya adalah supaya tubuh kita tuh tidak lelah. Karena kenapa kita sering kan terkadang melakukan pekerjaan rumah saja lelahnya luar biasa, capeknya luar biasa gitu. Kadang cuma nyapu saja udah capek, udah ngos-ngosan gitu kan. Nah, jadi kita butuh kebugaran jasmani gitu ya. Nah, kemudian apa sih tujuan kita harus menjaga kebugaran tubuh kita itu untuk apa? Ada yang bisa jawab? Baik, izin Bapak untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kemarin kita sudah membahas tentang tujuan-tujuan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu supaya
terhindar dari cedera maupun ringan maupun berat, lalu untuk menjaga kesehatan kondisi tubuh kita, dan yang ketiga yaitu mencegah penyakit kardiovaskular yaitu jantung atau paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak, mungkin itu saja. Ya, benar sekali. Ya, jadi memang kenapa kita penting harus menjaga kebugaran kita, karena memang selain untuk membuat diri kita sehat, dia juga dapat menghindari dari penyakit, apalagi di era sekarang penyakit mudah untuk menyerang kita gitu ya. Oke, baik. Kemudian ya ada peribahasa mengatakan bahwa kadang-kadang ya orang sehat itu belum tentu bugar. Orang bugar sudah pasti sehat. Gitu. Jadi maknanya derajat kesehatan tertinggi adalah kebugaran. Gitu. Jadi harus bugar. Kira-kira kamu bugar nggak? Bugar. Nah, ya jadi benar-benar harus bugar gitu. Kalau sehatnya nggak cukup. Kita ini sehat, kelihatannya sehat ya, tubuh kita sehat, tapi belum tentu bugar. Nah, saya bilang di awal tadi, kadang-kadang cuma nyapu rumah saja sudah apa? Sudah lelah, capek, udah ngos-ngosan kan? Nah, itu artinya kita tidak bugar. Oke. Baik, tadi udah ada dua temannya menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Saya rasa mereka bisa mewakili kalian bahwa pertemuan minggu kemarin benar-benar dapat dipelajari dengan baik. Gitu. Ya, oke baik. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kebugaran jasmani dan konsep dasarnya. Kalau kemarin itu sudah kita pelajari apa sih kebugaran jasmani? Nah hari ini kita belajar konsepnya seperti apa, jenis-jenisnya apa. Oke, nah baik kita lanjut. Nah tujuan pembelajaran. Jadi untuk materi hari ini tujuannya itu. Ya, yang pertama mengidentifikasi berbagai jenis komponen kebugaran jasmani. Ternyata kebugaran jasmani itu banyak ya, ada banyak komponen-komponennya, bukan cuma satu. Ya kalau kita cuma tahu satu, sehat, itu belum tentu, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, menganalisis manfaat dan pentingnya kebugaran jasmani. Nah, tadi udah dijelasin sama Bella tadi, apa sih manfaatnya? Nah, tapi secara garis besar ini seperti apa? Itu kita harus jelaskan di pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, membedakan antara kebugaran jasmani umum dan kebugaran jasmani khusus, ya. Nah kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap positif terhadap aktivitas kebugaran jasmani. Jadi ternyata kalau kita pengen bugar tuh harus menumbuhkan sikap positif dulu gitu. Positive vibes kata orang kan. Ya, gayanya kan seperti itu. Ya. Oke, baik. Next. Ya. Oke, sekarang pengertian kebugaran jasmani. Tadi itu yang dijelaskan sama Robi. Ya, nih. Yang kemampuan tubuh. Ya, jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berarti gitu. Jadi tidak gampang lelah. Oke. Nah, tapi bagaimana supaya tidak gampang lelah itu? Baru ada selanjutnya. Ada cadangan energi. Ya. Nah, ini juga berarti memiliki cadangan energi yang cukup. Jadi tubuh kita tuh punya energi gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, orang sehat sudah pasti belum pasti bugar. Orang bugar sudah pasti sehat. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini sehat. Aduh, saya sehat nih, sehat kan? Tapi ternyata bangun tidur, kok capek, ya kan? Kok lelah, kok sakit? Itu artinya kehabisan energi gitu. Ya, aduh, berdiri aja nggak sanggup. Nah, itu habis energi. Apalagi anak sekarang kan banyak main game dan sebagainya. Berdiri sakit pinggang, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit hati gitu. Ya kan? Artinya benar-benar harus punya cadangan energi yang besar gitu ya. Nah, kemudian kunci kesehatan. Kunci kesehatan adalah apa yang sering kita sebut tadi? Apa? Kebugaran gitu ya. Itu seperti di situ ya. Kesehatan yang optimal dan ketahanan tubuh yang lebih baik setiap hari harus bugar. Harus bugar. Makanya kalau tidak bugar bisa dikatakan tidak sehat. Begitu. Ya kan? Bukan karena kita saya ada sakit jantung, saya ada sakit paru-paru, ada sakit tangan, sakit kaki, itu enggak sehat, belum tentu gitu ya. Mohon maaf saya bilang, ada yang orang-orang misalnya memiliki kekurangan sebagainya gitu. Mereka sakit, tapi mereka bugar kadang-kadang. Ya enggak, kadang lebih bugar daripada kalian gitu. Ya, makanya kalau kita olahragawan, khususnya kita di Penjas, tidak ada lagi mahasiswa yang tidak bugar. Makanya kita biasa kalau kena demam sedikit, biasa.
Tapi kalau demam sedikit demam, nah artinya bisa dipertanyakan apakah dia benar-benar anak penjas atau anak prodi lain gitu. Gitu. Ya kalau anak penjas harus bugar sekali gitu ya. Hujan, badai, banjir, gempa harus dilalui, kuat gitu. Kan seperti itu kan. Ya enggak? Ya harus bugar kan? Harus seperti itu. Oke. Selanjutnya, kemudian konsep dasar kebugaran jasmani. Ya. Konsep dasar kebugaran jasmani meliputi integrasi kemampuan fisik dan kemampuan adaptasi tubuh. Ya, kemampuan fisik dan adaptasi tubuh. Apa kemampuan fisik itu yang sering kita bicarakan misalnya di kehidupan kita sehari-hari? Misalnya apa? Apa kemampuan fisik kita? Misalnya mampu mengangkat beban berat, itu apa? Kekuatan gitu. Ya, mampu lari cepat. Kita apa? Kecepatan. Kemudian mampu merubah arah dengan secepat mungkin. Nah, itu sering kita bicarakan, ya kan, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kemampuan fisik. Jadi, untuk bugar, kita harus benar-benar melatih kemampuan fisik kita. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau anak penjas tidak bugar, itu dipertanyakan, anak penjas bukan? Ya kan? Ya karena anak penjas setiap hari, mata kuliah sepak bola melatih fisik, mata kuliah basket melatih fisik, mata kuliah handball melatih fisik. Ya kan, mata kuliah silat melatih fisik, dan semuanya melatih fisik. Artinya anak penjas harus punya kemampuan fisik. Jangan sampai nanti anak penjas lita, capek, lelah, letih, lesu, lunglai, itu bukan anak penjas artinya. Gitu. Ya karena anak penjas nggak ada yang nggak bugar. Ya, itu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada adaptasi tubuh. Nah, adaptasi tubuh, kemampuan untuk menyesuaikan, good, ya, kemampuan untuk menyesuaikan. Jadi kenapa seperti kalau pengen bugar kita harus rutin berolahraga, kemudian apalagi sering melakukan kegiatan fisik, apalagi ada lagi nggak? Makan makanan sehat, apalagi kurangi begadang ya. Intinya adaptasi tubuh itu apa? Harus membiasakan tubuh untuk berkegiatan. Ya, berkegiatan, baik itu kegiatan olahraga maupun di luar olahraga. Ya, contoh adaptasi tubuh untuk melatih kekuatan tubuh apa misalnya? Kita nggak usah bicara latihan olahraga, yang terbiasa di rumah saja misalnya, menyapu misalnya, atau apa lagi? Contoh, misalnya ada punya rumahnya tinggi, punya tangga, naik turun tangga setiap hari. Ya lama-lama otot kakinya kuat, ya gitu. Kemudian ada yang terbiasa misalnya jalan, misalnya rumahnya ke sekolah itu ada 10 kilo misalnya, tiap hari jalan kaki. Karena adaptasi tubuh tadi, setiap hari jalan 10 kilo, jadi ketika lomba 10 kilo, biasa, menang gitu. Terbiasa. Kemudian kesehatannya pun terjaga. Situ. Kita sudah masuk ke komponen kebugaran jasmani. Ya, sekarang komponen kebugaran jasmani itu terbagi dari berapa? Banyak sekali ya, banyak sekali komponen kebugaran jasmani itu. Contohnya apa? Misalnya ada daya tahan, kemudian ada kelincahan, kemudian apa lagi? Kekuatan, apa lagi? Kecepatan, terus apa lagi? Banyak ternyata ya, udah tahu semua ya, udah tahu ya. Jadi banyak ya komponen kebugaran jasmani itu banyak sekali. Ya, oke, kita bahas dulu. Apa tuh daya tahan? Ya, oke, bisa dibacakan? Silakan. Daya tahan adalah salah satu komponen kunci kebugaran jasmani yang mengacu pada kemampuan sistem respirasi tubuh Anda. Ini melibatkan efisiensi jantung dan paru-paru dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh selama aktivitas fisik yang berkelanjutan. Oke. Baik, ya. Jadi, secara garis besar, daya tahan itu melibatkan respirasi. Apa misalnya? Jantung dan paru-paru, ya. Jantung dan paru-paru. Ya, artinya semakin sering kita perkuat jantung dan paru-paru kita, maka daya tahan kita semakin meningkat, gitu ya. Makanya yang paling penting adalah daya tahan. Jalan 10 kilo tidak capek karena terbiasa, jadi daya tahannya kuat.
Kemudian berlari 5 kilo nggak capek, berlari 10 kilo nggak capek, artinya daya tahannya ya bagus gitu ya. Oke, sekarang apa contoh olahraganya? Di situ misalnya apa? Lari jarak jauh, ya, bersepeda, kemudian berenang gitu. Ya enggak? Kemudian kekuatan otot. Salah satu komponen jasmani adalah kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah mengacu kemampuan otot atau kelompok otot untuk mengangkat atau menahan. Nah, kata kuncinya adalah mengangkat atau menahan. Ya, jadi mengangkat, menahan, nah itu bisa kuat. Contoh, angkat kursi kuat, angkat galon, ya anak kos sana angkat galon gitu ya. Mengangkat apa lagi misalnya? Atau menahan. Ada misalnya barangnya mau turun dari tebing, ditahan. Itu kekuatan. Ya, kalau kekuatan pasti banyak kan latihannya. Apa contoh latihannya misalnya? Push up, kemudian apa lagi? Angkat beban, kemudian apa lagi? Squat, ya. Nah, kemudian apa lagi? Artinya banyak ya. Pokoknya yang mengandung beban, mengandung tekanan itu termasuk kekuatan. Oke. Nah, tadi sudah 2 saya jelaskan tentang komponen kebugaran jasmani. Masih banyak komponen itu gitu ya. Oke, sekarang saya pengen teman-teman semua membentuk kelompok ya, membentuk kelompok kecil, mungkin terdiri dari 2-3 orang atau 4 orang lah, 4 orang saja, satu kelompok 4 orang. Silakan kita sama-sama berdiskusi, mencari apa lagi sih komponen-komponen kebugaran jasmani itu, gitu. Oke, bisa? Oke, baik. Sekarang kita bentuk kelompoknya. Silakan teman-teman untuk bergabung pada kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Saya cukup untuk diskusinya ya. Jadi kita sekarang silakan paparkan apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah kalian dapat dari hasil diskusi dengan kelompoknya tadi. Ya, jadi kita bersama-sama untuk berdiskusi. Kalau misalnya nanti yang dijawab, boleh dikoreksi oleh teman-temannya, ya. Oke, baik. Silakan kelompok pertama siapa mau maju? Oke, kelompoknya siapa? Adi ya. Oke, Aji, silakan Aji. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Adi Aji Adaha akan mewakili kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok tentang komponen tambahan, koordinasi, daya ledak, dan akurasi. Yang pertama yaitu koordinasi, yaitu kemampuan untuk menyinkronkan gerakan berbagai bagian tubuh secara efisien dan mulus. Terus yang kedua daya ledak, yaitu kemampuan untuk menggerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat singkat seperti lompat dan lempar. Terus yang terakhir yaitu akurasi, yaitu kemampuan untuk menggerakkan tubuh atau objek dengan tepat sasaran. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan sama kelompok Aji tadi, ya. Jadi ada yang tambahannya, ada daya ledak, ada koordinasi, ya, ada akurasi gitu kan. Nah, tapi ada lagi nggak dari kelompok lain yang didapat yang lain, ada nggak? Masih ada? Silakan kelompoknya. Oke, silakan. Ya, baiklah, saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk menjawab apa itu kecepatan dan kelincahan. Yang pertama ada kecepatan, kemampuan untuk bergerak cepat dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu sesingkat mungkin. Penting dalam olahraga dan situasi darurat. Selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah gerak tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, benar. Rio ya, Rio kan. Oke, jadi udah ada daya tahan, kemudian koordinasi, ya, kecepatan, kekuatan dan sebagainya. Jadi banyak komponen kebugaran jasmani itu ya. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat kasus ya. Jadi ada atlet latihan. Coba kita sama-sama analisis kira-kira apa saja yang ada di dalam latihan ini ya. Oke, coba kita lihat dulu. Coba lihat di situ ya. Kita lihat sama-sama. Oke, sudah. Baik. Kira-kira dari komponen yang sudah kamu pelajari tadi, yang sudah kamu diskusikan dalam kelompok tadi, ada apa saja di latihan itu? Kelincahan, apa lagi? Keseimbangan, kemudian apa lagi? Kekuatan, kemudian apa lagi? Koordinasi, kemudian apa lagi? Akurasi, apa lagi? Daya ledak, apa lagi? Oke, kecepatan. Ya. Bisa contoh, kecepatan di mana? Loncat, kemudian apa lagi? Ketika menendang, kemudian memukul, ada kecepatan?
Ada. Kemudian daya ledak di mana? Ketika melompat, ya. Ketika lompat, kenapa lompatnya dikatakan daya ledak? Cepat, ya kan? Tadi kan kalau dijelaskan sama kelompoknya Aji tadi itu daya ledak itu ada kecepatan di situ, ya. Ada kekuatan yang digabung dengan kecepatan. Jadi melompat, ya gitu kan? Cepat. Nah, itu. Nah, inilah contoh kasus. Ya, ternyata dalam satu kegiatan banyak komponen kebugaran jasmani yang ada dalam tubuh kita gitu. Oke. Kalau ini mungkin karena dia atlet, ya, karena mungkin dia atlet. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya tadi seperti di awal saya jelaskan tadi. Contoh daya tahan, dia jalan 10 kilo mau ke sekolah, 10 kilo dia nggak capek gitu kan. Kemudian dia jogging, lari setiap hari gitu, lari 20 kilo, 50 kilo nggak capek, itu daya tahan. Kemudian ada kekuatan, kamu sering bawa barang belanjaan ya kan. Kemudian angkat kardus, angkat galon, anak kosan gitu. Nah, itu kekuatan. Kemudian ada koordinasi misalnya, kekuatan dengan kecepatan, ya kan. Kemudian ada kecepatan dengan kelincahan. Nah, itu koordinasinya gitu. Ini banyak hal-hal yang bisa kamu terapkan tentang kebugaran dalam tubuh kamu itu. Intinya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya bisa mencapai taraf kebugaran yang sangat tinggi gitu ya. Oke. Ternyata kebugaran jasmani itu memiliki manfaat. Seperti tadi di awal dijelaskan oleh saudari Bella tadi. Ya, saudari Bella tadi ya, ada tentang kesehatan kardiovaskuler. Kemudian ada pencegahan penyakit. Kemudian ada kesehatan mental. Kemudian kualitas hidup. Oke. Jadi banyak ya. Jadi harapan saya apa yang pelajari hari ini mampu diterapkan dalam diri kalian. Itu ya. Oke, tadi kamu sudah belajar apa komponennya, kemudian bagaimana menerapkannya, kemudian kita juga sudah menganalisa kasus, ya apa saja komponen yang terdapat dalam latihan tadi. Nah, itu banyak hal-hal gitu. Jadi harapan saya semuanya juga harus bisa dipelajari dengan baik. Oke, baik. Sebelum saya tutup, minggu depan saya ingin tetap kelompok ini, saya ingin kelompoknya membawa contoh kasus tentang kebugaran jasmani, ya, contoh kasus. Kemudian solusi pencegahannya melalui latihan kebugaran. Ya, tolong dibuat benar-benar seperti program latihan. Misalnya contoh kasusnya ada bapak-bapak bernama A, ya, dia berjalan 2 kilo sudah capek. Nah, kemudian latihannya seperti apa supaya dia mudah capek. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu bernama B misalnya, dia melompat pendek sekali gitu. Kemudian apa latihannya supaya lompatnya jauh gitu. Supaya komponen-komponen kebugaran jasmani itu benar-benar tertanam di diri mereka seperti itu. Supaya apa? Tujuannya untuk menjaga taraf kesehatan mereka masing-masing. Jadi begitu ya. Jadi minggu depan bawa contoh kasusnya, kemudian nanti akan kita diskusikan ya seperti apa. Jadi kita akan mengulang sedikit materi hari ini di minggu depan, kemudian akan kita ulang lagi dengan menyelesaikan kasus yang kamu bawa. Begitu. Oke, batas itu ada pertanyaan anak-anak, teman-teman? Sudah ya, cukup ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup mata kuliah kita hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah keberkahan. Amin. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama dan mata kuliah yang sama. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah kebugaran jasmani pada program studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.